Baik Pak, saya di Baitul Amal sudah praktik tapi belum selesai ketika itu. Nah sekarang kita praktik ya Pak Julian, boleh saya praktik Pak? Bagaimana cara mentalkinkan seseorang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Boleh Pak? Boleh Pak? Ini ilmu Pak, ini ilmu yang mana kita dapatkan dari berbagai macam referensi. Di antara referensi yang ada adalah kitab-kitab yang dibawakan oleh para ulama, termasuk Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Luqtul Marjan fi Ahkamil Jan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya minta satu orang untuk maju ke depan sebagai bahan percobaan kita. Bisa Pak Julian maju ke depan? Oke. Ya baik. Calon mayat. Ya. Calon mayat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua kita adalah calon-calon jenazah. Semua kita adalah calon-calon mayat. Oke, baik Bapak Ibu. Dalam hal talqin, banyak di antara mereka yang tidak tahu bagaimana cara mentalqin seseorang sesuai timbangan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam hal memandikan jenazah, hampir semua kita pernah belajar dan ada diklatnya Pak. Tapi dalam hal talqin, banyak di antara kita menyampingkannya, bahkan Bapak Ibu meremehkannya atau menganggapnya tak penting. Talqin itu Pak ada ilmu di dalamnya diajarkan oleh para ulama kita. Dan ilmu tersebut terhubung tersampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Bapak Ibu dalam hal talqin ada tuntunan yang perlu kita ketahui, dan tuntunan itu merujuk kepada Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik Bapak Ibu, dalam hal talqin, dalam hal mentalqin, dianjurkan orang yang paling baik agamanya, orang yang paling salih. Kita melihat kesolehan itu Pak daripada kegemaran kebiasaannya. Dia rajin ke masjid, orangnya tawadu, ucapannya itu lemah lembut, akhlaknya luar biasa, kepribadiannya suka memudahkan urusan orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang dituakan di tengah masyarakat. Kalau tidak ada keluarga yang bisa mentalkinkannya, maka boleh dilimpahkan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan ada seseorang yang hendak kita talkinkan, ketika kita bisa memposisikannya, para ulama Bapak Ibu mencintai atau menyukai orang yang kita talkinkan tersebut, kita posisikan mengarah ke arah kiblat. Pak, Bu, yang mengarah ke kiblat itu Bapak Ibu kaki atau kepala? Kaki atau kepala? Tidak ada dalil khusus dalam Kutubus Sittah dari Bukhari, Muslim, Abi Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Bazar, Al-Hakim, bahkan Ahmad ibn Hanbal yang terdapat di dalam Al-Musnad, tidak ada dalil khusus ya harus kepala atau harus kaki. Boleh kepala, boleh kaki. Tapi Bapak Ibu, kalau kita merujuk kepada pandangan ulama-ulama Syafi'iyah yang menisbatkan diri kepada mazhabnya Syafi'i, Bapak Ibu, ulama-ulama Syafi'iyah lebih cenderung, lebih suka, lebih menganjurkan kaki yang menghadap atau mengarah ke kiblat. Karena kita akan dibangkitkan sesuai dengan arah kaki kita yang terarah atau berpijak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba Pak Julian baring dalam keadaan tertelentang. Ya. Kaki yang mengarah ke kiblat. Karena tidak ada dalil khusus, patokan khusus harus kepala, harus kaki. Maka kalau kita ambil dari mazhab Syafi'i Bapak Ibu, maka ulama-ulama Syafi'iyah lebih cenderung mengarahkan kaki ke arah kiblat. Karena Bapak Ibu, kita akan dibangkitkan kaki kita kemana dan di mana dia diarahkan. Oke Bapak Ibu, paham sampai sini? Nah, ketika kita datang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan mentalkinkan orang tersebut, maka dianjurkan, bahkan disunnahkan kita melaksanakan salat sunnah hajat 2 rakaat. Ini untuk ikhwan-ikhwan yang tak setuju dengan pendapat adanya salat hajat, maka kami akan sampaikan, kami akan paparkan beberapa dalil, di antaranya wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebelum akan membuat intisari ilmu, beliau rahimahullah menegakkan salat sunat 2 rakaat, minta kemudahan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kita yang mentalkinkan Bapak Ibu ketika memiliki waktu yang lapang, orang yang ditalkinkan tersebut masih memiliki nafas yang panjang. Beda cerita kalau emergensi Bapak Ibu, orang itu dalam keadaan susah dan sulit dalam sakaratul maut. Nah, ketika kita punya waktu yang lapang, kita punya waktu yang panjang, maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan salat sunat hajat 2 rakaat. Setelah itu Bapak Ibu,
Ya, termasuk di antaranya kalam Al-Imam Al-Lalaka'i, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Bapak Ibu, ketika pentalkin datang ke diri orang yang ditalkinkan tersebut, disunnahkan, dianjurkan untuk duduk di telinga sebelah kanan, bukan di atas kepala. Faham Pak? Bukan di atas kepala. Disunnahkan duduk sejajar dengan telinga sebelah kanan. Paham Pak posisinya Pak? Paham Bu posisinya Bu? Jadi oleh karena itu Ustaz, kenapa kami nggak boleh? Bukan nggak boleh Bapak Ibu, tapi tidak disukai. Ketika kita duduk di atas kepala orang yang akan kita talkinkan tersebut, tidak disukai Bapak Ibu, karena Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengatakan rohnya orang-orang beriman itu Bapak Ibu dicabut dari A. Rohnya orang-orang beriman dicabut dari A. Sementara rohnya orang-orang kafir dicabut dari. Paham Pak? Makanya Bapak Ibu kita dilarang, larangan itu Bapak Ibu masuk kepada larangan mutlak. Kita dilarang untuk duduk di atas kepala orang yang akan kita talkinkan tersebut. Duduknya kita Bapak Ibu adalah bersebelahan, sejajar dengan telinga sebelah kanan. Nah yang berikutnya Bapak Ibu, ketika mentalkin itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pentalkin itu tidak boleh banyak-banyak Pak. Nggak boleh banyak-banyak Bu. Kenapa nggak boleh Ustaz? Akan mengganggu konsentrasi orang yang ditalkinkan tersebut. Pentalkin itu cukup satu orang saja yang kita tunjuk. Saya pernah Pak diundang ketika mentalkin seorang Pak, yang ini la ilaha illallah, yang ini la ilaha illallah, yang itu la ilaha illallah, yang saya la ilaha illallah. Jadi mana yang mau didengar Bapak Ibu? Jadi sunnah di antara sunnah yang ada ketika mentalkin itu Bapak Ibu adalah cukup satu orang saja. Oke Bapak Ibu, supaya orang yang ditalkinkan tersebut bisa konsentrasi dalam hal mengikuti bimbingan serta tuntunan orang-orang yang ditalkinkan tersebut. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karib kerabat, keluarga sekitar itu kalau bisa tidak menangis di tengah-tengah orang yang sedang ditalkinkan. Tidak menangis, tidak bersedih di tengah-tengah orang yang sedang ditalkinkan tersebut. Banyak Bapak Ibu ketika kami mentalkinkan, dia menangis papa, dia menangis mama, dia menangis ayah, dia menangis ibu, yang sehingganya tangisannya itu Bapak Ibu mengganggu konsentrasi orang yang sedang ditalkinkan tersebut. Jadi karib kerabat, anak, istri atau suami, usahakan fokus dengan doa agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahannya agar mampu dan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bu, kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita. Ketika kita terbiasa melakukan kebaikan, kita akan diwafatkan di atas kebaikan itu. Ketika kita terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, kita basahi lidah kita sibukkan diri kita dengan zikrullah, maka zikrullah itu akan menghantarkan kita kepada kematian yang husnul khatimah. Makanya Bapak Ibu kami katakan dengan tegas bahwasanya zikrullah adalah kiat kelima, cara kelima agar Allah melindungi kita sampai kita tutup usia, sampai kita meninggal dunia. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu, kalau kita ambil dari apa yang telah dibawakan oleh Imam As-Suyuti Bapak Ibu, tangan kiri memegang ubun-ubun, tangan kanan memegang dada. Maka kembali kita kepada kaidah dalam hal talqin Bapak Ibu, laki-laki ditalqin oleh laki-laki, perempuan ditalqin oleh perempuan. Sama seperti kaidah dalam hal memandikan jenazah, laki-laki memandikan jenazah laki-laki, perempuan memandikan jenazah perempuan. Jadi Bapak Ibu, apa hikmahnya Ustaz? Hikmahnya karena nanti kita ada pada tahap tangan kiri kita menyentuh ubun-ubunnya, tangan kanan kita menyentuh dadanya. Bagaimana mungkin seorang laki-laki menyentuh dada seorang perempuan yang bukan mahramnya Bapak Ibu? Lain cerita kalau suaminya Pak atau istrinya Bapak Ibu, ini beda. Oke Bapak Ibu? Nah setelah itu Bapak Ibu, kita membimbing orang yang kita talqinkan tersebut secara perlahan dan pasti. Satu bimbingan, satu motivasi. Satu bimbingan, satu motivasi. Apa bimbingannya? La ilaha illallah. Ucapkanlah wahai saudaraku, la ilaha illallah. Ketika kau mampu mengucapkannya, maka Allah pasti akan memberikan untukmu surga. Janji Nabi alaihi salatu wassalam, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kehidupannya mampu dan bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ucapkan wahai saudaraku.
Nah, kita motivasi Pak, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan begitu Bapak Ibu. Satu la ilaha illallah, satu motivasi. Satu la ilaha illallah, satu motivasi. Bukan kita disibukkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang Bapak Ibu yang tidak talqinkan tersebut, mereka nggak paham Bapak Ibu apa yang mereka ucapkan. Ini harus kita motivasi supaya mereka terpancing, supaya mereka tersupport atau semangat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Coba ucapkan Pak Julian, ucapkan la ilaha illallah. Ada mic Pak, punya mic Pak. Ya boleh. Jadi Bapak Ibu, orang yang sekarat sedang mencari mic Bapak Ibu ya. Sampai mic-nya Pak. Oke. Oke, coba. Nah, begini Bapak Ibu ya, kalau kita ambil dari beberapa referensi-referensi dalil Bapak Ibu, maka satu ucapan satu motivasi. Satu ucapan satu motivasi. Supaya orang itu terpancing dalam hal mengucapkan la ilaha illallah. Wahai saudaraku, ya akhi, ucapkanlah la ilaha illallah. Ketika kau mampu dan bisa mengucapkannya, maka Allah akan memberikan kepada engkau surga. Ucapkan wahai saudaraku, la ilaha illallah. Agak kuat suaranya Pak. Begitu orang ya. Lah, supaya ini kita sekarang praktek Pak Julian. Ya. Tidak kan karena orang apa kan? Ya. Jadi tidak bertenaga. Kalau Bapak nggak bertenaga, kami curiga nanti Bapak meninggal kan itu. Masya Allah. Amin. Tapi kalau la ilaha illallah nggak apa-apa. Wahai saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ketika engkau mampu mengucapkannya, maka engkau insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Nabi kita bersabda dalam hadits Bukhari dalam sahihnya, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ucapkanlah wahai saudaraku, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lancar kan Pak? Lancar kan Bu? Nah, enggak selamanya orang yang ditalkinkan tersebut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah lancar dan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, bagaimana dengan kondisi orang dan keadaan orang yang tak mampu dan tak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Apa langkah serta tahapan-tahapan berikutnya Bapak Ibu? Contohnya Bapak Ibu, kita sekarang mentalkinkan Pak Julian. Pak Julian nggak mampu dan nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Coba Bapak praktekkan dalam ucapan la ilaha gitu Pak ya. Ucapkanlah wahai saudaraku, la ilaha illallah. Agak keras. Bisa mentilip kayak apa ya? Oke Bapak Ibu, nah kalau seandainya kita berbicara kemungkinan terburuk Bapak Ibu, kalau seandainya orang itu tak mampu dan tak bisa mengucapkan la ilaha illallah, sementara dirinya masih tergantung dan terkatung, apa langkah berikutnya Ustadz? Akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan. Jadi syariat talqin itu ini Pak Ustaz, sebelum meninggal Pak Ustaz, syariatul maut. Ya. Ada di acara pemakaman, ya. Ada yang memimpin talqin gimana Pak Ustaz? Baik, talqin di kuburan Pak dapat kami pastikan tidak bersumberkan dan tidak berdalilkan. Ya Pak ya, talqin itu diberikan, dituntunkan untuk mereka yang akan wafat. Lakinutakum, talqinkan akan wafat di antara kalian dengan la ilaha illallah. Talqin itu nggak untuk mereka yang sudah wafat. Ada Pak kebiasaan di antara masyarakat kita Pak, talqin itu di kuburan Pak untuk jenazah yang baru dikuburkan. Talqin untuk mereka yang akan wafat. Coba Bapak hafal rumusnya. Talqin untuk mereka yang akan wafat, bukan untuk mereka yang sudah wafat. Ya, untuk mereka yang akan wafat, bukan untuk mereka yang sudah wafat. Kenapa Nabi katakan dalam hadits Bukhari dan sahihnya, laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan
akan wafat di antara kalian dengan la ilaha illallah. Paham Pak? Jadi dapat kita pastikan itu perbuatan yang sifatnya mengada-ada, perbuatan baru yang tak pernah diajarkan Nabi atau para sahabatnya. Baik, ada pertanyaan berikut Pak? Silakan. Silakan. Dalam keadaan koma itu biasa 2-3 bulan, mana kapan? Baik, ketika kita menghadapi orang yang sedang koma, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cukup kita dengarkan murotal Al-Quran di kedua telinganya. Karena kita berhadapan dengan orang yang tidak sadar. Talqin berlaku untuk mereka yang sedang sadar, tapi mereka kesulitan, kesusahan dalam hal apa? Dalam hal menjemput kematian tersebut. Makanya Bapak Ibu kita disunnahkan membaca doa Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Karena Bapak Ibu sakaratul maut itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan dan menyulitkan. Silakan Pak. Apakah orang yang sakaratul maut itu di semasa hidupnya pendengarannya terganggu? Iya. Apakah waktu sakaratul maut dibukakan? Kita akan mentalkinkan. Iya. Baik Pak, kita sebagai pihak yang mentalkinkan, kita bukan harus mematokkan orang itu wajib melaksanakannya, wajib mendengarkannya, wajib mengamalkannya. Kita sebagai perantara, bisa nggak bisanya dia itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha. Jadi ketika kita berusaha, berusaha untuk membimbingnya atau menuntunnya, dia bisa atau nggak bisa itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dengar atau tidaknya itu urusan Allah. Karena talqin itu sunnah Pak. Sunnah di antara sunnah Nabi yang terlupakan Bapak Ibu. Jadi oleh karenanya ketika kita sudah berusaha sementara dia tak mendengarnya, usaha kita itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa nggak bisanya itu terpulang kepada ketentuan serta kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita berusaha Pak, kita berusaha menghidupkan sunnah dengan cara menuntunnya, membimbingnya untuk bisa dan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Faham kira-kira Pak? Baik, silakan Bu. Ya. Baik. Ketika kita berbicara yasinan, seperti yang saya katakan tadi Ibu yang bertanya, ketika kita berbicara agama, kita berbicara dalil. Kita berbicara dalil. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. 1. Idza laqitahu fasalim alaih. Apabila kau bertemu dengannya maka kau ucapkan salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu untuk suatu hajatan maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, wa idza mata fatba'hu. Apabila meninggal maka takziahlah ke rumahnya atau iringi proses penyelenggaraan jenazahnya. Yang keempat, wa idza stansahaka fansahu. Apabila dia meminta nasihat maka nasihatilah dia. Yang kelima, ketika dia wa idza marida fa'udhu. Ketika dia sakit maka jenguklah dia. 6. Wa idza atasha. Ketika dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah maka ucapkanlah yarhamukallah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Jadi ketika meninggal kita hadiri proses penyelenggaraan jenazah, antaranya memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan ke rumahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menghibur itu ada tuntunannya, ada contohnya. Seperti apa dikatakan Nabi, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Bukan yang berduka buat makanan Bu, tapi kita yang datang membawa makanan atau membuatkan makanan untuk mereka yang sedang berduka. Jadi untuk Yasin dan segala macamnya, mohon maaf Ibu yang bertanya, saya lebih mengambil pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama, Yasin sepeninggal orang yang meninggal dunia tidak pernah dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Saya mengambil pendapat jumhur Bu, pendapat mayoritas ulama. Adapun nanti kalau Ibu mendengar ada ustaz lain yang mengatakan, ada kok dalilnya, ada kok pendapatnya, ada kok fatwanya, ada kok kalamnya, silahkan. Tapi Bu, kalau kita mengambil pendapat mayoritas dari 4 imam madhab yang ada, dari ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama Malikiyah, ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Hanabilah, Bapak Ibu, hampir bisa kita pastikan tidak ada di antara mereka yang mengamalkan, melaksanakan Yasin di hari pertama, kedua, ketiga, ketujuh, 14 sampai dengan 100 hari Bapak Ibu. Dapat kami pastikan tidak ada dalam Quran, Sunnah, serta ijma' sahabat atau kalam-kalam para fuqaha lainnya.
Jadi saya mengambil pendapat jumhur, saya mohon maaf Pak, karena dalam beragama itu kita mengambil pendapat mayoritas. Kita mengambil pendapat mayoritas. Kalau kita mengambil pendapat individu atau perorangan Bapak Ibu, maka tidak ada yang haram dalam agama ini Pak. Oh Pak, kalau kita mengambil pendapat segelintir, pendapat individu, pendapat perorangan Bapak Ibu, hampir tidak ada yang haram dalam agama ini Bapak Ibu. Kalau kita berlindung dalam masalah khilafiyah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hampir tidak ada yang haram dalam agama ini Bapak Ibu. Contohnya Pak, ada ulama Pak yang membolehkan alkohol Pak, asalkan tak memabukkan. Kalau kadarnya masih 15%, nggak mabuk, boleh Bapak Ibu minum alkohol. Ada ulama yang membolehkannya Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu dalam bab ta'aruf, Bu, saya datang ke rumah seorang perempuan untuk menta'aruf atau untuk menazar perempuan. Dalam beberapa mazhab Bapak Ibu yang boleh kita lihat adalah wajah dan telapak tangannya. Kalau kita mengambil pendapat Al-Imam Ibnu Hazm Bapak Ibu, dan beliau juga adalah ulama besar Pak. Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan seorang laki-laki yang datang ke rumah seorang perempuan untuk melamarnya, boleh dia lihat dari ujung kaki sampai ujung kepala tanpa busana, boleh Pak. Nah, kalau kita mengambil mengutip semua kalam ulama Bapak Ibu, hampir tidak ada yang haram dalam agama ini. Ada Bapak Ibu, itu khilaf di antara kalangan para ulama. Kalau kita mengambil pendapat jumhur, yang ada adalah kita datang bertakziah, kita datang membuatkan makanan, kita hibur keluarga duka. Makanya Bapak Ibu, kenapa orang tua kita kalau ada yang meninggal dunia, mereka bawa beras? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Ah, nanti kita bahas Bu, panjang kaji itu Bu. Oke, silakan Pak. Untuk tinggal itu berapa lama? Iya. Baik, talqin itu Pak, saya pernah mentalqin seseorang itu hampir 3 bulan Pak. Setiap hari ada. Iya, karena orang itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata dulu pernah berbuat syirik kepada Allah, dan itu merupakan azab yang berlaku untuk dirinya. Dia pernah belajar ilmu-ilmu hitam, pernah belajar ilmu-ilmu kanuragan yang sehingganya apa? Allah azab dia di akhir kehidupannya. Saya pernah Pak mentalkin seseorang itu Pak hampir 3 bulan, tiap hari saya talkin Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, makanya si pentalkin itu Bapak Ibu kalau bisa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau bisa dia juga paham ilmu ruqyah. Kenapa? Karena Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, karena Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibn Taimiyah, Bapak Ibu, syaitan itu mengatakan, syaitan itu suka ikut campur dengan kematian seorang hamba. Al-Imam Ibn Qayyim, Al-Imam Ibn Taimiyah, Al-Imam Az-Zahabi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah mengatakan bahwasanya syaitan itu suka ikut campur dengan apa? Kematian seorang hamba. Makanya pentalkin itu benar-benar paham ilmu ruqyah. Ketika kita mendapatkan ada sesuatu yang ganjil ataupun aneh pada diri seorang, maka disitulah kita fungsikan bacaan-bacaan Al-Quran untuk menghilangkan gangguan syaitan yang berlaku pada tubuh seorang hamba. Faham Bu? Faham Bu? Faham Pak? Habis waktu kita Pak Julian. Lanjut atau silakan. Pada saat kita talqin pertama, berapa lama jedanya kita untuk talqin yang kedua? Talqin kedua. Ya, baik. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik pada orang itu, ketika kita bisikkan talqin, yang ada dia melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang aneh, seperti menceracau, bercarut dan segala macamnya. Jadi Pak, talqin itu membimbing, menuntun, membimbing sebisa dan semampu kita. Kalau Bapak mampu sampai 4 jam, kenapa tidak? Kalau Bapak mampu sampai 1 hari, kenapa tidak? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pahala yang Allah berikan kepada pentalqin itu Bapak Ibu nggak main-main Pak, besar pahalanya. Kenapa? Membimbing, menuntun, mengajarkan orang untuk bisa dan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Pak, jedanya terpulang kepada kita yang mentalqinkan. Ketika kita betul-betul belum yakin, kita kan berusaha Pak. Kita nggak bisa memaksa orang itu wajib dan mampu bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi usaha kita akan menghantarkan kepada hasil yang insya Allah memuaskan. Jadi ketika kita berusaha, jeda antara talqin pertama ke talqin kedua, itu terpulang kepada kita. Ada tukang talqin itu Pak, dia punya waktu yang cukup singkat, sehingga apa? Dia nggak bisa untuk melanjutkan pada talqin yang kedua, akhirnya dilimpahkan kepada orang lain. Jadi oleh karena itu tergantung terpulang kepada pihak pentalqin. Ya, dia punya waktu yang lapang, insya Allah itu merupakan pahala yang Allah berikan. Kenapa? Dia bisa menuntun orang itu dalam waktu yang cukup lama. Paham kira-kira Pak? Ya, silakan. Ini ada seseorang Ustaz, Ya.
dia masih bersih, suaranya masih bersih, tapi dia tidak bisa mengapa-ngapa sama sekali. Apakah perlu ditargetkan gitu? Baik. Dia suaranya masih bersih, kondisinya masih bersih. Tidak bisa mengapa-ngapa. Apa perlu ditargetkan setiap saat atau setiap hari? Nabi bersabda, laqinu mautakum, talkinkan orang yang akan wafat. Nah, kita lihat Pak, apakah dia menunjukkan tanda-tanda akan meninggal dunia? Kalau kita talkinkan dia dalam keadaan dia sehat, Pak, maka kita lebih tepatnya membahasakan ke dianya tazkiyatun nafs. Kita ajak dia untuk memuhasabah diri, Pak. Kita ajak dia untuk menghitung-hitung dosanya. Kita ajak dia untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kondisinya masih bersih, cuman karena kondisinya yang lemah, maka dia dalam kondisi tergeletak di atas kasur atau pembaringan. Jadi Pak, kita ajak dia beristighfar kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, talqin itu berlaku untuk yang akan wafat. Baik di IGD atau di ICU, atau mereka-mereka diprediksi dokter nggak lama lagi umurnya, dan mereka-mereka yang nafasnya tersengal-sengal, mereka-mereka yang nafasnya tersengal-sengal satu-satu, yang menunjukkan telah dan akan dekat kematian datang pada dirinya. Nah, begitu Pak. Jadi laqinu mautakum, yang akan wafat. Tapi kalau Bapak ingin membacakan Quran kepadanya atau membacakan la ilaha illallah untuknya, maka itu tak menjadi masalah. Karena bisa aja Pak, berapa banyak orang kita perhatikan dia sehat, nyatanya setelah itu dia meninggal dunia. Bisanya Bapak Ibu, tapi kalau dalam hal penempatan, talqin itu berlaku untuk mereka yang akan wafat di antara kita. Bukan orang yang telah wafat Pak, yang akan wafat. Paham kira-kira Pak? Dapat dimengerti Pak? Jadi ketika kita mendapatkan orang yang sedang sehat atau dia dalam keadaan bersih, tapi dia lemah, tergeletak di atas pembaringan, maka kita ajak dia untuk menghitung dosanya, dan lalu kita ajak dia bermuhasabah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah dengan minta ampunannya dan membaca Al-Quran serta melakukan amal-amal soleh lainnya. Nah, seperti itu Pak. Doa cuma yang Ustaz bilang tadi doanya, ya cuma bisa kita ajarkan doanya aja. Ya. Itu aja, apa bisa? Kalau dia hanya mampu membaca doa tersebut, maka tak menjadi masalah. Karena innad dina yusrun, agama itu mudah. Jadi oleh karenanya ketika dia mampu membaca Allahumma ajirna minan nar, dan hanya mampu membaca Allahumma ajirna minan nar, dan hanya mampu membaca Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut, maka tak menjadi masalah. Intinya doa itu kebaikan untuk dirinya. Kita ajak dia, ajak terus untuk memuhasabah diri dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, ketika dia wafat dalam keadaan mampu dan bisa mengucapkan istighfar Bapak Ibu, dan dia wafat dalam keadaan kebaikan. Kenapa? Dia wafat dalam keadaan mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi talqin itu dibimbingkan, dituntunkan untuk mereka yang akan wafat, yang akan meninggal dunia di tengah-tengah kita. Paham Bapak Ibu? Paham Pak ya? Oke, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Insyaallah untuk sesi kedua kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan perlindungan oleh Allah dimanapun kita berada sampai kita tutup usia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.